Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahara Eskarwangi dengan NIM 41123018. Baik, tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku pengembangan organisasi dan juga yang terhormat selaku dosen perilaku pengembangan organisasi yaitu Bu Retorika Bertanila. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar kepribadian dan juga nilai dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada kepribadian dalam organisasi. Kepribadian ialah karakteristik seseorang yang menentukan bagaimana individu ini berperilaku, berinteraksi, dan juga menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Adapun yang bersangkut pautan dengan kepribadian dalam organisasi yaitu sikap dan persepsi. Itu yang dimana cara individu ini memandang situasi dan orang lain di tempat kerja. Dan juga ada pembelajaran dan motivasi, yaitu yang dimana bagaimana individu belajar dari pengalaman dan apa yang mendorong mereka untuk berprestasi. Selanjutnya, yaitu yang kedua, adanya nilai dalam organisasi. Nilai-nilai organisasi adalah prinsip-prinsip dasar yang memandu perilaku dan keputusan setiap anggota. Nilai-nilai dalam organisasi juga membentuk budaya organisasi, yaitu yang dimana membantu semua orang di dalam organisasi ini untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang penting, dan mereka harus berinteraksi satu sama lain. Ada juga pengaruh terhadap kinerja di dalam nilai organisasi, itu yang dimana nilai yang kuat dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya yaitu ada interaksi antara kepribadian dan nilai. Dan yang pertama yaitu ada kinerja individu. Kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi itu dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Yang kedua, yaitu ada budaya organisasi, yang dimana perbedaan kepribadian di antara anggota tim dapat memperkaya budaya di organisasi ini, tetapi juga bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa contoh penerapan kepribadian dan nilai dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu penerapan kepribadian. 1. Motivasi dan kepribadian pengikut, yang dimana adanya kepemimpinan yang inspiratif, yaitu pemimpin yang mampu memotivasi bawahannya dengan gaya kepemimpinan yang positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Mereka yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri di antara karyawan seringkali berhasil meningkatkan budaya organisasi. Yang kedua yaitu ada ekspresi positif, yaitu pengaruh terhadap tim. Karyawan yang menunjukkan kepribadian yang menyenangkan, kooperatif, dan ramah cenderung dihargai lebih tinggi. Ekspresi positif seperti senyuman dan sikap ramah dapat meningkatkan suasana kerja dan memperkuat hubungan antara anggota tim. Selanjutnya yaitu ada penerapan nilai dalam sebuah organisasi, yaitu nilai-nilai ramah lingkungan, yang dimana ini adanya komitmen terhadap keberlanjutan. Organisasi yang menerapkan nilai ramah lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan itu menunjukkan tanggung jawab sosial. Ini tidak hanya membantu menjaga lingkungan saja, akan tetapi juga meningkatkan citra organisasi di mata publik. Yang kedua, yaitu adanya keseimbangan, yang dimana harmoni dalam kehidupan itu dapat menerapkan nilai-nilai yang mencakup keseimbangan antara aspek moral, spiritual, dan material. Ini tuh dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Dalam konteks ini, mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat menjadi sangat penting. Dan yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Yang bisa saya simpulkan yaitu adalah kepribadian individu itu dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan rekan kerjanya, mengambil keputusan, dan juga menyelesaikan tugas. Sementara itu, nilai-nilai organisasi itu mencerminkan prinsip dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh perusahaan.
yang menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis dan membangun hubungan antar anggota tim. Dan ketika terdapat keselaraan antara kepribadian individu dan nilai organisasi, maka akan tercipta lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan penuh motivasi. Sebaliknya juga, jika terjadi ketidaksesuaian, maka potensi konflik, ketidakpuasan kerja, dan penurunan kinerja dapat meningkat. Selanjutnya yaitu ada refleksi, yaitu yang terakhir. Dalam pengalaman profesional, yaitu memahami kepribadian dan nilai dalam organisasi itu dapat membantu individu untuk beradaptasi dan berkembang. Saya menyadari bahwa memiliki kesadaran diri terhadap karakter dan nilai pribadi itu sangat penting agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja lainnya. Selain itu, organisasi yang memberikan perhatian pada nilai-nilai seperti integritas, kolaborasi, dan inovasi akan lebih mudah mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan. Dan sebagai individu, kita perlu terus mengasah keterampilan interpersonal dan refleksi diri untuk memastikan bahwa kita berkontribusi secara positif dalam organisasi. Sementara itu, bagi organisasi penting untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan selaras dengan nilai-nilai yang mendukung perkembangan individu dan keberhasilan kolektif. Baik, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan yang telah saya sampaikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.